Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masih di dalam bab taharah, kan? Masih di dalam bab taharah. Sini disebutkan di al-muhadarah ar-rabi'ah, muallif mengatakan la yazalul hadithu mausulan fi kitab at-tahara qad tawaqqafna inda bab dukhul halaman 22. Jadi bilang muallif di sini kita masih di dalam hadis tentang bab tahara. Cuman pembahasannya di sini adalah la yazalul hadithu mausulan fi kitab at-tahara qad tawaqqafna 'inda babi dukhulil khala' wal istitabah. Jadi pembahasan sekarang adalah pembahasan taharah tapi berkaitan dengan WC atau kamar mandi katanya. Di sini al-khala' itu artinya adalah kamar mandi itu. Toilet bahasa kita itu. Dia berasal dari kalimat khulu. Khulu itu artinya kosong. Jadi dia adalah tempat yang kosong untuk melaksanakan qadul hajah. Itu nama al-khala' itu. Kemudian di sini disebutkan wa mimma yu'khadhu 'ala al-musannifi fi hadzal kitabi annahu khalafa tariqatal fuqaha'i fi tartibil abwa. Di sini muallif kata pensyarah menyelisihi metode fuqaha dalam susunan bab-bab. Biasa kan enggak langsung masuk kepada bab tentang hamam, ya kan? Masih tentang wuduk misalnya kan? Masih tentang tata cara wuduk. Tapi di sini beliau langsung masuk kepada tempat. Fa inna ghalibal fuqaha'i yadhkuruna ahkamal istitabati qabla dzikrihim li sifatil wudu'. Kemudian biasanya para fuqaha itu selalu menyebutkan hukum istitabah. Jadi istitabah itu artinya adalah melakukan pensucian tuh. Istitabah berasal dari kata tabah, itu membersihkan itu. Qabla dzikrihim li sifatil wudu'i wa furudihi. Sebelum penyebutan mereka itu kepada sifat wudu dan wajibnya wudu itu. Jadi ini langsung muallif di sini langsung masuk kepada bab khala'. Seharusnya kan di bab tentang wudu, sifat wudu. Tapi sifat wudu kemarin kan sudah dibahas. Jadi beliau hanya mengambil beberapa hadis saja sebagai inti-inti syahidnya saja itu. Kemudian wa tartibul fuqaha'i la syakka annahu ansab. Dan urutan fuqaha itu tidak diragukan lagi bahwasanya dia paling cocok, lebih pas. Misalnya habis niat masuk taharah, kemudian setelah itu baru masuk kepada tartibul wudu. Kemudian seharusnya sebelum tartibul wudu itu juga harus dibahas bab khala' terlebih dahulu masuk atau gimana itu. Tapi di sini dalam hadis ini beliau mengemukakan bahwasanya beliau ini tidak tertib dalam susunan hadisnya. Wa dzalika li anal mar'a idza arada an yatawadda'a qad qada hajatahu. Oleh karena itu, seseorang apabila ingin berwudu dan menunaikan hajatnya, fala yasihhu wudu'uhu illa an yusbaqa bis istinja'i aw istismari li izalatin najasah. Maka tidak sah wudunya kecuali diawali dengan beristinja, cebok kan, wastismar dengan batu untuk menghilangkan najis. Ini alasannya kenapa urutan hadisnya tertib itu. Jadi kita harus tahu dulu perkara-perkara yang ada di dalam toilet itu, dalam kamar mandi itu, atau perkara makan tempat itu. Baru kita setelah itu
sifatul wudu itu. Tapi kalau kemarin muhadharah salisah itu langsung masuk kepada sifatul wudu itu. Kemudian diakhirkan tentang masalah khala itu kan. Kemudian di sini kita langsung saja wa dzakara fihi al-musannifu iddata ahadits. Nah, di sini para musannif itu penulis menyebutkan beberapa hadis. Awal hadil hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi ini adalah min babil adab. Adab masuk kamar mandi. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu katanya baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi sebelum masuk khala diawali doa. Kemudian al-khabath jamak dari khabith wal khaba'ith jam'u khabithah. Wa hiya al-isti'adzatu min dzikrani asy-syaitan wa inathihim. Nah, jadi ini adalah memohon pertolongan kepada Allah dari dua jenis syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Lianna dzalika lianal khala'a mahallun lisyayatini fasyayatinu ta'allafa al-khabath li'annaha khabithah. Nah, karena khala itu kamar mandi itu adalah tempatnya syaitan. Dan syaitan itu dia terhimpun di dalamnya, dia ada khabath. Semacam najis dia. Karena dia khabithah. Karena dia khabithah itu kan satu yang jelek gitu. Perbuatan yang jelek itu. Kama annal malaikata ta'allafa at-tayyibu at-talafa at-tayyib li'annaha tayyibah. Sebagaimana malaikat itu dia itu terdiri dari sebuah kebaikan. Karena malaikat itu adalah sifatnya baik. Sedangkan sifat setan itu khabithah, jelek atau jahat itu. Fal insanu yanbaghi alaihi idza dakhala al-khala'a an yattabi'a sunnata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi an yadhkura Allah azza wa jalla qabla dukhulih. Jadi seseorang itu sepatutnya apabila masuk ke dalam kamar mandi untuk mengikuti sunnah Nabi. Sunnahnya adalah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk ke toilet. Wa an yasta'idza billahi azza wa jalla minal khabathi wal khaba'ith. Dan memohon perlindungan kepada Allah dari jin laki-laki atau setan laki-laki atau setan perempuan itu. Ini adalah min babil adab. Idza dakhala al-khala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan. Jadi di sini menjelaskan bahwasanya tempatnya setan itu ada di WC itu. Kemudian wa minal fawaidi allati tustanbatu min hadzal hadis. Dan di antara faedah yang bisa diambil istinbatnya, diambil hukumnya dari hadis ini. Pertama, awalan istihbabu zikrillahi azza wa jalla wal isti'adzatu inda dukhulil khala. Mustahab hukumnya, dianjurkan menyebut nama Allah dan memohon perlindungan kepada Allah ketika masuk WC. Ini adalah faedah dari hadis idza dakhalal khala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian faedah kedua adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarun. Rasul itu manusia, la yamliku li nafsihi naf'an wala darra. Karena Rasul itu tidak memberikan manfaat dan tidak pula bisa memberikan bahaya. Karena beliau bashar, manusia. Li'annahu yasta'idzu billahi min syarril khabathi wal khaba'ith. Nah, karenanya itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan syaitan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan itu. Salisan yang ketiga,
kamalu tauhidi an-nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu innahu lam yalja li ahadin illallahu azza wa jalla. Katanya ketiga, kesempurnaan tauhid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung, tidaklah Nabi itu berlindung kepada seseorang pun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lujuk itu berlindung. Innama laji'a ilaihi subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Nabi itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang keempat, isbatu wujudi syaitan. Ini penetapan adanya syaitan. Jadi kalau ada orang mengatakan syaitan itu tidak ada, kalau orang mau diajak berdalil, pakai dalil ini, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu dalil menunjukkan adanya syaitan. Itu karena syaitan itu khabithah, jahat atau jelek atau buruk lah. Khamisan, umumu mulkillahi subhanahu wa ta'ala wa quwwatih. Di keumuman kepemilikan Allah Subhanahu wa taala dan kekuatannya. Hadhihi syayatinu al-qawiyatu al-khafifah. Syaitan ini adalah khafiyah, kuat, khafiyah, dan tersembunyi, tidak tampak. Ja'alallahu azza wa jalla lahu sultah, dan Allah jadikan baginya kemampuan, sultah. Walaha quwwah, dan juga syaitan memiliki kemampuan dan memiliki kekuatan. Lakinna quwwatallahi azza wa jalla fawqa quwwatiha. Kan tetapi kekuatan Allah melebihi dari kekuatan syaitan. Wa salatullahi azza wa jalla fawqa salatatiha. Dan kekuasaan Allah itu melebihi kekuasaan syaitan. Walihadza isti'adzun Nabi sallallahu alaihi wasallam billahi azza wa jalla minal khabath wal khaba'ith. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Allah azza wa jalla dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan itu. Nah, di sini jelas hadis ini mengatakan memang syaitan itu punya kekuatan, punya kemampuan. Tapi kemampuannya itu terbatas. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemampuan lebih dari syaitan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Ini adalah faedah dari hadis, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ada 5 faedahnya. Adab masuk apa? Kemudian hukumnya mustahab menyebut doa tersebut. Kemudian kesempurnaan tauhid. Ketiga adalah penetapan adanya syaitan. Yang kelima adalah secara keumuman syaitan itu dia mempunyai kekuasaan atau kekuatan itu. Tapi kekuatannya terbatas. Makanya tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disunnahkan. Apa? Ada kekuatannya, misalnya bisa jadi mungkin di dalam WC itu diganggu kita, kalau didorong, kalau diapain. Enggak, itu was-was. Kalau yang bisikan itu was-wasnya itu. Ya. Tenaga ya. Secara hissi dia itu. Ya, bisa pokok macam-macam lah dia kan. Makanya dia bisa nanti bisa mendorong benda-benda itu kan. Menjatuhkan. Itu. Karena itu dia diberikan kekuatan itu. Iya. Itu sebagai apa kan? Ujian juga bagi kita itu. Ujian juga bagi kita itu. Tapi kalau ingin dilawan bisa. dengan keyakinan itu mungkin harus ada perbandingan. Mungkin yang terasa mungkin kekuatan Allah itu mungkin tsunami ya. Kalau dibandingkan ya. Iya. Jadi Iya. kalau ingin menangkis
Iya, dia ada kekuatan tapi tidak sebanding dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang itu Nabi berlindung. Soalnya ke anak-anak kan bisikan-bisikan yang model itu nggak usah lah anak-anak ya orang-orang Ini dewasa aja kena. yang dewasa aja yang ilmu alim menguasai tentang tauhid bisa terbawa dia kan. Iya. Was-wasnya itu sangat Nah, bisikan mengerikan. yang terasa bisikannya kata lihat itu Nabi Adam tidak bisa apa bawa kulbi itu kan salah satu Iya. bisikan sebenarnya kan. Iya, dari Tenaga dia kan itu. iya. Salah satunya itu dia. Dan juga dia memang punya kekuatan juga dia. Makanya dia bisa mendorong benda-benda terbang apa? Di apa kemarin? Ada apa nggak Ustaz? Ilmu silat kan ada dipakai itu. Ada yang bersekutu dengan jin. Kekuatannya itu campur dengan manusia gitu mungkin. Iya. Biasanya kalau dari dia sendiri untuk melakukan semacam apa Hmm. puasa untuk melakukan manusia rasanya nggak mungkin. Dia ada apa? Perjanjian mereka ini. Kejadian mungkin itu. Seperti apa kan? Dia bisa mengangkat ini seakan-akan dia padahal dia mengangkat itu saya syaitan karena kan dia gaib enggak kelihatan seperti ini diangkat sama dia kan. Karena syaitan itu punya kekuatan juga kan. Semacam makhluk juga kesannya gitu. Iya. Mungkin Allah alam. Kemudian di sini summa intaqala musannifu kemudian musannif berpindah kepada hadis yang lain. Ya. Yubayyinu fihi baqiyatal adabi allati yanbaghi an takuna 'inda qada'il hajah. Nah, dia musannif sini menjelaskan yang tersisa dari adab-adab yaitu adab qada'ul hajah. Fa dzakara haditsa Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ini hadis berkaitan dengan adab masuk ke toilet. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataitum al-ghaita apabila kalian mendatangi ghaid apabila buang air lah fala tastaqbilu al-qiblata bi ghaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriku au garribu. Kalau kita misalnya mau buang air maka jangan menghadap kiblat. Nah, begitu pula baik buang air besar maupun buang air kecil. Wala tastadbiruha, tidak boleh juga membelakanginya. Walakin syarriku au garribu. Kalau syariku wa gharibu ni carilah ke mana-mana ya kan. Terus syariku wa garribu. Cari tempat iya, cari timur atau barat. Pokoknya tidak menghadap kiblat. Ini min babil adab. Enggak boleh membelakang kecuali di situ kalau ada tembok. Jadi ini biasanya hadisnya ini di sahra, di padang pasir, di pokok bukan padang pasir aja, tempat terbuka, lapangan bola misalnya kan, terbuka atau lapangan enggak ada pembatas. Kita tasasak langsung saya. Kecuali pembatas di dalam kamar mandi kita itu boleh misalnya. Ya, karena ada jidar kan, ada dinding pembatas. Misalnya toilet nih arahnya ke sini misalnya kan, ada ke sini. Kamar belakang kita tuh kan, tapi ada dinding seperti ini maka tidak mengapa dia itu. Tapi kalau terbuka baik di gedung, di atas gedung misalnya kalau terbuka aja talawong itu juga tidak boleh. Nah, intinya dia harus ada jidar pembatas. Nah, tak boleh membelakangi, tak boleh menghadap. Gitu. Ini adalah min babil adab. Bahkan juga di Fathul Qorib itu ada sebagian itu di mazhab Syafi'i itu menghadap ke arah bulan matahari juga enggak boleh itu. Menurut istihad mereka itu sebagian ulama Syafi'i itu. Kenapa? Karena kan bulan, bintang itu kan di antara ciptaan Allah. Jadi menghormati ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu mazhab Syafi'i itu detail mereka itu.
dalam mazhab Syafi'i itu. Tapi itu bagian min babil adab. Karena kan qamar, bulan, syams min ayatil kauniyah. Di antara ayat kauniyah kan. Jadi menghormati ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu. Seperti itu, masyaallah istihad mereka itu. Kemudian di sini disebutkan kata beliau bahwasanya ghaib itu adalah yaitu tergihwa al-makan al-mutmain al-munkhafid minal ardi. Di sini idza ataitum al-ghaita ayu idza aradtum an tadhhabu li makanil ghaid wa huwa al-makan mutmain al-munkhafid minal ard. Jadi asal kalimat ghaid itu adalah tempat terendah. Jadi ghaid itu bukan apa nama? Terciri lekutaran kan, tapi adalah menunjukkan tempat paling rendah. Kan orang kalau buang aja kan mencongkong ke bawah itu. Itu dinamakan ghaid. Makan munkhafid, tempat paling rendah itu. Maka disebut ghaid itu. Itu nama ghaid tadi. Kemudian di sini juga disebutkan fatahan Nabi sallallahu alaihi wasallam baban akhar, dan Nabi juga membuka bab yang lain juga. Wa hadza ma yanbaghi an yakuna alaihi ad-du'a idza aqlaqa baban lin-nasi fa alaihi an yaftaha lahum baban akhar. Jadi maksud dari hadis ini adalah kalau terkunci suatu pintu itu, maka nanti akan dibukakan pintu yang lain dengan doa tadi itu. Ini jadi ada korelasinya dari hadis yang pertama tadi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, dijelaskan lagi di bab yang lain bahwanya saya ini adalah tentang doa itu. Jadi kalau juga mau juga baca doa kalau setiap qadaul hajah kita baca doa tadi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, kemudian yang hadis kedua ini sebenarnya adalah min babil adab. Tetap mau mengarah ke situ, ke sana, tetap sebelumnya diawali dengan doa tadi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith tadi itu. Kemudian di sini disebutkan qala ba'du halil ilmi. Di sini ada juga yang mengatakan ada yang menghadap kepada kiblat itu inna hadza khasun bi ahlil Madinah, yakni hadzal hukmu syarriku aw gharribu. Ya, karena orang ahlul Madinah kan dekat kiblat dengan Makkah gitu. Ya, maksudnya adalah hadzal hukma syarriku aw gharribu gitu. Jadi pengkhususan untuk ahlul Madinah. Itu kan mungkin di daerah Madinah itu mungkin ada yang seakan-akan menghadap ke kiblat ya kan. Nah, tapi itu sudah terhitung kata sebagian ahlul ilmi itu dia bagian dari syarriku aw gharribu. Bukan pada tempatnya itu. Timur dan barat katanya kan. Nah, karena posisi Madinah tadi itu. Maka dia tidak terhitung dalam membelakangi atau di depannya gitu. Iya, karena kan jaraknya Madinah maka kan cuma 6 jam kan, cuma jauh itu kan. Nah, dan dia juga terhitung bagian dari syariku wa gharibu, menjauh jaraknya kan. Itu dia. Innama huwa khasun bi ahlil Madinah. Karena khusus untuk ahlul Madinah saja itu. Nah, itulah di antara dari hikmah hadis yang tadi itu. Kemudian kita datang kepada minal fawaidi allati tustanbatu min hadzal hadithi. Apa faedah dari hadis ini? Awalan an-nahyu an istiqbalil qiblati aw istidbariha halu qada'il hajah. Larangan untuk menghadap ke kiblat dan membelakanginya dalam keadaan qada'ul hajah. Itu sudah pasti itu. Sudah pasti. Yang kedua, al-amru bil inhiraf 'anil qiblah fi hali qada'il hajah. Itu perintah berpaling dari kiblat pada saat qada'ul hajah. Kemudian, ini sebab kenapa dilarang lagi ta'zimul ka'bati
musharrafah, pengagungan terhadap Ka'bah al-musharrafah. Wahtiramuha wa hadhihi hikmatu an-nahi, dan menghormatinya, dan ini adalah hikmah pelarangan itu. Kata Nabi, jangan menghadap kepada kiblat atau membelakanginya. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha min ajli hadzal ta'zim. Nah, sebab Nabi melarang ini adalah karena pengagungan. Itu. Rabi'an jawazu istiqbali syamsi awil qamar. Nah, bolehnya menghadap kepada matahari dan atau bulan. Nah, ini kan dari mazhab Hambali kan. Di mazhab Syafi'i bagian dari ihtiram aja. Bi khilaf ba'dil ladzina qalu innahu la yajuz istiqbalu syamsi awil qamar. Ada yang berbeda sebagiannya. Mereka mengatakan tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh menghadap matahari dan bulan. Ini adalah mazhab Syafi'i, sebagian mazhab ulama Syafi'iyah. Lakinna sahiha jawazu istiqbali syamsi awil qamari liqaulihi sallallahu alaihi wasallam walakin syarriku aw gharribu. Ini adalah yang sahih adalah bolehnya menghadap kepada bulan dan matahari berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam walakin syarriku aw gharribu. Tetapi selain menghadap kepada kiblat, yaitu timur dan barat. Pergilah menuju ke timur, pergilah menuju ke barat. Yang intinya iya, nya terhitung timur dan barat. Oh ya, Madinah selatan di bawah nampak. Iya. Iya. Makanya dikhususkan itu. Iya. Makanya ahli Madinah itu dikhususkan ya kan. Ya posisinya ya di peta ya nak salah ya, di bawah itu. Iya. Makkah agak katih nak salah itu. Syariku ogor geribu. Karena kan dia tidak posisinya kan dia menghadap itu. Iya. Karena dia tidak menghadap kan. Jadi orang ahlul Madinah itu dimanapun posisinya dia terhitung syariku ogor geribu gitu. Kalau iya. Nggak nampak dah. Nggak. Iya. Kalau syariku goribu itu bisa juga diartikan ngalur ngidul orang ya. Jadi kalau iya tepuk tazinan. Iya. Jadi tidak tapek pada sasarannya itu. Nah, makanya ahlul Madinah mau dimanapun dia bentuk apa? Bebas deh itu. Karena posisi Madinah tadi itu. Misalnya anggap Madinah nyobai si kau bang iya kan, kau baras orang. Ini tidak akan kena ke Ka'bah arahnya itu kan, karena terhitung syariku awgar geribu itu. Itu syariku geribu ke jo kalau diartikan sama jo apa nama tu ngelantur orangnya. Misalnya fulan syariku awgar ribu. Tak tentu arah. Bisa. Misalnya kalau orang ngelantur ya kan. Namun kalau putar-putar saja. Itu orang Paniang. Antum seperti syariku 2000 aja. Tak marah ke putar-putar saja. Nah, itu bisa juga dalam ibarah bahasa Arab. Iya. Misalnya kalau kita melihat iya untuk arah ibarah bahasa Arabnya. Nampak kawan kan? Pak Jago terputar, saya nak tentu kamera. Antum syariku 2000 ada. Iya. Ngalur ngidul kata lo gitu orang Jawa. Ngalur ngidul. Nah, misalnya nampak orang kan, oh sama syariku 2000 mah. Tibo siko, santai tibo siko. Kemudian di sini lakinna sahiha jawazu istiqbal syamsi wal qamari liqauli sallallahu alaihi wasallam walakinna syariku au garibu boleh. Fa idza syarqun fa mustabalun lisyamsi. Makanya arah timur itu sebenarnya adalah menghadap ke matahari. Maka Nabi bilang syariku au garibu.
Kemudian wa idza gharbun kadzalika imman yakuna mustaqbalan aw mustadbiran lisyamsi awil qamar. Arah barat itu katanya adapun kemungkinan itu menghadap atau membelakangi matahari dan bulan. Jadi makanya Nabi SAW cari yang timur, cari yang barat itu supaya tidak kena kiblat. Nah, kan itu sampai terbit sama juga tempat arah posisi matahari dan bulan itu. Tapi di mazhab Syafi'i sebagian mereka bagian dari ihtiram ayatul kauniyah itu. Al ayatul kauniyah itu. Ada yang melarang. Khamisan annal insana idza ra'a min nafsihi annahu fa'ala fi'lan muqassiran fihi falyastaghfirullah azza wa jalla. Maksudnya apabila manusia melihat pada dirinya melakukan perbuatan yang kurang, maksudnya bermaksiatlah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Abu Ayyub radhiyallahu anhu, nanharifu wa nastaghfirullah azza wa jalla wa hadza liyaghfirallahu azza wa jalla lahu hadza at-taqsir. Nah, jadi maksudnya adalah jadi gabungan dia dengan yang hadis yang pertama tadi itu. Jadi gabungannya kalau manusia itu merasa dirinya melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka bersegeralah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu faedah dari hadis tadi. Yang keenam, wal akhirah anna hadzal haditsa am fi nahyi an istiqbal qiblat wa istiqbariha. Hadis ini mengandung keumuman gitu. Dalam menghadap kiblat dan membelakanginya. Sama saja apakah dia di luar kana kharijal bunyan atau dakhilal bunyan. Sama aja dia di luar bangunan atau di dalam bangunan gitu. Jadi hadisnya pelarangnya am itu. Kecuali dia ada jidar. Ada penghalang. Misalnya tetap saja kan ada bangunan itu kan yang belum jadi kan, atau yang bangunan terbengkalai itu kan paling tertutup itu. Nah, biasanya kan itu masuk dakhilul bunyan di dalam atau di luar bunyan, di luar gedung itu. Tetap dia nanti kalau dia menghadap kiblat kena dia hadis yang ini dia itu. Tapi dengan syarat jidar. Misalnya kalau dia ada penghalang pembatas seperti ini, maka boleh menghadap arah kiblat, membelakangi atau menghadap, karena pembatas yang tidak boleh itu khala, kosong, bebas di sahra atau di tanah lapang atau di padang pasir itu. Kemudian selanjutnya kita datang kepada hadis yang lain. Hadisnya banyak dia. Wa hadhi mas'alatu khilafin baina ahli ilmi. Wa dzakara al-musannifu al-haditsa ats-tsalitsa. Ini hadis yang ketiga. Wa huwa hadis Abdullah bin Amr. Li yufarriqa baina mas'alati qada'il hajah da khilal bunyan. Ini dah perbedaan. Ada perselisihan antara para ulama. Permasalahan itu qadul hajah di dalam bangunan. Kemudian wa mas'alati qada'il haja kharijal bunyan. Nah, di sini yang dibahas yaitu bagaimana hukumnya qadul haja di dalam gedung bangunan atau di luar bangunan. Nah, ini dalilnya. Faqala an Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala. Apa tu? Raqitu yauman ala baiti Hafsah. Rakik apa? Ini rakik tu ni. Rakik tu kan? Raqaitu yauman ala bait membaca. Ya rakik tu apa ini? 6. Ala baiti Hafsah faraitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustabila syami wa mustabira al-Ka'bah. Ini karena posisi Nabi ketika itu Abdullah bin Umar itu sedang berada di rumah Hafsah. Itu.
Ya, roki itu kan rokia, membaca. Ya, bisa membaca, bisa menaiki atau datang ke rumahnya Hafsah. Karena Hafsah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdullah bin Umar melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika qadul hajah sedang menghadap Syam dan membelakangi Ka'bah. Itu yang dimaksud dakhilul bunyan. Jadi kan di dalam rumah kan. Nah, dari hadis ini menjelaskan Rasul berada di dalam rumah, dilihat oleh Abdullah bin Umar, Rasul ketika buang hajat itu sedang membelakangi kiblat dan mengarah kepada daerah negeri Syam. Nah, ini dalil yang mengatakan Rasul dulu pernah membelakangi Ka'bah dalam bangunan kan. Nah, ini hadis yang pertamanya ini. Kemudian hadis berikutnya, ada orang menunaikan haji katanya kan, dikala kita sudah selesai melakukan tawaf, keluar dari Ka'bah itu nggak boleh membelakangnya gitu. Ada itu benar? Ada nggak? selesai dari tawaf. Iya, sudah tahu kan? Iya. Daerah Ka'bah itu kan kita keluar. Ya. Saya nggak boleh membelakangi itu. Jalannya membelakangi apa? Kita mengarah ke sa'i kan? Ke sa'i kan? Iya. Wilayah tuh. Ka'bah itu. Nah, punggung kita menghadap ke sana kan? Kita jalan gitu. Hah? Boleh aja, bukan dia kan bukan qadul hajat, bukan yang lain dia itu. Iya. Kalau itu dia bisa jadi babul ihtiram dia. Ya, kan biasa kan sunnahnya kan ada orang yang seperti ini menghadap dia kan. Sebelum dia selesai sa'i itu kan, dia menghadap ke kiblat, kayak macam ada ngasih isyarah seperti ini kan. Nah, itu min babil adab aja dia itu. Jadi kan karena arah pintunya kan ke sana misalnya kan. Nah, Ka'bah kan misalnya sini. Dia keluar dari sini kan, otomatis kan dia kalau jalan punggungnya pasti menghadap ke Ka'bah ya kan? Iya. Iya. Ada yang Hukumnya adanya. pernah kayak gitu juga. Ini ya bagian min babil adab itu. Kalau ini kan di bidang apa ibaratnya namanya tadi toilet kan. Iya, masuk ke dalam kamar mandi, iya. Kalau dicari dalilnya Allah alam mungkin kayak ada. Iya. Kan biasanya orang-orang lain kan membelakangnya aja mereka itu. Kebanyakan mereka itu. Karena kan selesai rangkaian-rangkaian umrohnya misalnya kan. Mungkin saja jadi dia itu beristihad apa namanya itu menghormati Ka'bah, jadi nggak boleh membelakang, jadi harus seperti ini mundur. Iya. Itu kan sama juga menyusahkan kita kan. Ya, dalilnya kan kita kan nggak ada kan. Ya, selesai aja kan. Kembali ke hotel atau kemana, selesai dari sa'i tadi kan. Banyak tuh kadang lihat tuh ada juga seperti itu saja. Kalau dibilang dia kiasan dari sini nggak tepat dia kan. Karena kan nggak ada kiasan dalam ibadah dia ini. Sedangkan yang dibahas yang kalau hadis ini dipakai sama dia, ini kan mimbabil adab. Sedangkan ini kan rangkaian ibadah itu. Sa'i itu kan bagian ibadah dari haji dan umrah itu. Nah, kalau dikiaskan seperti itu maka dia tidak masuk dia itu. Iya. Kemudian di sini disebutkan, kita langsung pada istinbatul ulama fawaid aidan min hadzal hadis gitu. Nah, jadi kalau ada misalnya membelakangi Ka'bah, ada hadisnya dari Abdullah bin Umar ketika dia masuk ke rumah Hafsah, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membelakangi Ka'bah tapi menghadap ke Syam. Ini dalilnya. Itu permasalahan di sini adalah bagaimana hukumnya membelakangi Ka'bah tapi di dalam bangunan. Nah, kita pakai hadis Abdullah bin Umar ini. Itu tandanya Rasul membelakangi berarti
boleh kan? Nah, Bisa dipakai ini ya. bisa karena ini hadis sahih semua ini. Karena Umdatul Ahkam hadisnya Sahih Bukhari Muslim itu. Jadi ada alasan kita ambil ini. Iya, makanya kan boleh di dalam rumah orang bikin toilet nih kan, nggak tahu kemana arah toilet nih misalnya kan, nah, membelakangi Ka'bah katanya kan, kalau memang posisinya belakang Ka'bah, tapi dia di dalam rumah, karena Nabi mengerjakan ya. Nah, kemudian ditarik kesimpulan sama ulama dengan syarat ada jidar, kan dalam rumah ada jidar itu. Kemudian istinbatul ulama'i fawaidu aidan min hadzal hadis. Nah, ini ada ulama mengambil istinbat. Katanya jawazu tabassutul insani fi baiti qaribihi la siyama idza kana min maharimihi. Dan boleh tabsutut. Apa nih? Tabassutut nih Farizai? Apa mengunjungi, boleh dia mengunjungi rumah kerabatnya tuh. Iya, basatta menghampar kan, jadi mengunjungi. Ya tabassut di apa ya? Kalimatnya jaleh sinan. Ya tabassut kan? Jawazu tabassuti al-insani fi baiti qaribihi la syama idza kana min maharimihi. Nah, bolehnya dia tabassut itu kan melapangkan. Iya, boleh dia. Fi baiti qaribihi di rumah atau di rumah kerabatnya, khususnya apabila itu mahramnya itu. Liqali Abdullah bin Umar raqaitu yauman ala baiti Hafsah radhiyallahu anha, karena Hafsah anak Umar bin Khattab, Abdullah juga anak Umar bin Khattab. Itu. Berarti mereka ini kan adik kakak itu, bersaudara. Maka boleh dia mengunjungi karena dia adik kakak kan. Wa Hafsah hiya ukhtu Abdullah bin Umar wa hiya zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalilnya. Misalnya antum kalau adik antum nikah, antum boleh datang ke rumahnya kan. Atau misalnya dia enggak pakai jilbab apa kan ibaratkan apa itu kan sudah mahram antum kan. Misalnya kayak si Nadra antum datang ke rumahnya kan. Itu kan enggak masalah itu kan. Nah, makanya dalilnya ini. Berarti dari sekian banyak dari satu hadis ini banyak faedah. Boleh kita berkunjung ke rumah saudara kita yang mahram kita kan. Meskipun di sana ada waktu itu Abdullah bin Umar, karena di sana ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya karena apa namanya tuh? Adik kakak orang ini kan berdua itu, bersaudara mereka ini kan. Nah, makanya enggak perlu minta izin ya kan. Kemudian as-tsaniyah anna buyuta azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam milkun lahunna. Nah, karena di sini faedahnya adalah istri-istri Nabi itu rumah-rumahnya istri Nabi adalah milik mereka. Walidha wadzalika li'annahu adhafal al-baita ila Hafsah. Oleh karena itu disandarkan rumah itu kepada rumah Hafsah. Jadi maksudnya adalah setiap rumah istri-istri Nabi itu milik istri Nabi. Bukan milik Nabi aja, tapi milik istrinya masing-masing itu. Makanya Abdullah bin Umar bisa masuk ke rumah Hafsah tadi karena sudah hak milik Hafsah itu. Dalilnya adalah raqaitu yauman ala baiti Hafsah. Aku berkunjung, aku datang ke rumahnya Hafsah itu. Nah, makanya leluasa bebas Abdullah bin Umar karena mereka bersaudara. Yang kedua, Hafsah setiap istri-istri Nabi itu memiliki rumah masing-masing. Itu sudah hak milik mereka semua itu. Kan jadi bebas. Wallahu azza wa jalla qala fi masailit talaq. Nah, dan di sini juga diambil masalah talak. La tukhrijuhunna min buyutihinna illa wala yakhrujna. Fanusiba al-buyut fanasbul buyuti ilan nisa itu. Dan dalilnya adalah surat dalam permasalahan talak, la tukhrijuhunna, janganlah kalian mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka kecuali mereka itu sendiri keluar itu. Jadi itu menandakan
rumah itu milik pemiliknya adalah perempuan. Selagi dia masih statusnya di sana, jangan disuruh keluar. Kecuali dia itu keluar sendiri. Maksudnya sudah telah dicerai itu. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah apa namanya itu, kalau masalah talak ini kita lihat rumah ini kan, rumah yang dihuni ini dulu kan. Kalau berdalil dengan ayat ini mengatakan bahwasanya setiap rumah-rumah istri Nabi itu milik mereka kan, seakan-akan milik mereka itu kan. Kalau mereka masih status itu, berarti itu hak milik mereka. Nah, adapun cerai keluar itu nanti kesepakatan. Apakah rumah tadi itu atas nama siapa? Ya kan? Nah, janganlah mereka itu keluar dari rumah tersebut kecuali mereka wala yakhrujna, tidak boleh pula mereka keluar dari rumah tersebut kecuali ada penyebabnya, itu talak tadi. Jadi si istri bisa jadi dia bisa keluar dari rumah suaminya. Iya. Atau misal rumah itu milik berdua, itu dimusyawarahkan mau dijual atau gimana itu nantinya itu. Jadi pada dasarnya itu kita tidak boleh mengusir istri-istri kita karena dia punya hak milik di rumah tersebut itu. Iya. Nah, kalau misalnya suaminya punya rumah itu, kalau sudah sebabnya talak tadi, maka si istri boleh keluar dia itu. Tapi pada dasarnya wanita itu adalah penghuni rumah tersebut. Maka di sini kata Allah, la tukhrijuhunna, jangan kalian mengeluarkan mereka, kan? Ini kan berarti menunjukkan rumah itu milik dia itu kan. Min buyutihinna, dari rumah-rumah mereka. Wala yakhrujna, tidak boleh pula si wanita ini keluar dari rumahnya itu kecuali ada sebab. Kalau sudah kena talak, ya kan? Berarti kan mereka sudah terpisah. Sudah berpisah, ya si istri tidak lagi punya hak milik. Atau tergantung rumah ini kalau misal dibeli berdua mau diapain, ya kan? Misalnya dimusyawarahkan mau dijual atau gimana kan, karena si istri sudah tidak punya hak milik lagi kan, karena disebabkan talak tadi, sudah berpisah atau bercerai. Kecuali rumah itu punya si istri kan, yang suaminya numpang di sana, yang ya laki-lakinya harus keluar. Jadi pada dasarnya inilah dasar pendalilan wanita itu pemilik rumah. Mereka tidak boleh diusir, tidak boleh mereka keluar dari rumah tersebut itu, kecuali kalau kena talak. Iya, kalau talak satu, iya. Kalau sampai iddah dia nanti nikah lagi dia tuh. Nikah ulang lagi kalau pengen rujuk dia. Iya, berbeda di Minang kan? Iya, kan ibaratnya laki-laki itu abu apa? Abu yang diambil apa? Abu dalam tungku apa? Diambil fuah. Itu status suami di Minang tuh. Iya. Kalau dalam syariat enggak. Kalau dalam syariat enggak ada kan. Nanti kan dia musyawarah lagi mereka kan. Kalau tolak satu, takutnya dia nanti kok masih ada rasa sayang, masih cinta kan. Nah, mungkin dia pisah apa nama tuh? Kamar aja kan. Nah, kalau sebelum iddah kan, sebelum selesai 3 apa. Tapi kalau sebelum itu dia boleh kembali lagi, tapi tanpa menikah boleh, nikah ulang. Tapi kalau sudah selesai masa apanya itu, nikah ulang dia lagi itu kan. Tapi kalau sebelum selesai masa iddahnya itu, dia masih masa iddah, itu paling dengan cara ya ucapan ya. Misalnya, wahai istriku, mungkin kita balik lagi kan, atau diajak makan malam romantis dia. Kalau enggak memang berpisah. Iya. Memang satu rumah atau ada suaminya ini untuk menjaga anak-anak dia gitu. Iya, karena dia masih talak satu kan. Masih talak satu dia.
Talak, kalau talak 3 yo. Iya. Ah, tuh agak lain itu. Iya. Tapi kalau talak 1, iya. Kalau talak 1 dia karena kemungkinan bisa kembali. Maka namanya tolak ruj'i nama. Karena talak yang mungkin kembali. Ada tolak bain namanya. Bain tu jelas udah selesai. Itu tolak 3 itu. Nah. Nggak bisa kok gabung lagi. Nggak bisa. Satu rumah. Nggak bisa lagi. Kalau ada kayak gitu tuh lo menyalahi Syariat. sebenarnya. Iya. Karena dia udah nggak apalagi kan. Syaratnya harus nikah lagi kedua-duanya kan dengan yang lain. Nak boleh lo syarat lah nikah spontan untuk balik ke sekolah tu nak boleh. Itu nikah muhalal nama tu, haram dia nama tu. Banyak itu. Kemudian di sini as-salisa hiya husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan umatnya. Jadi ketika hadis Umar itu sebenarnya kan Rasul mengajarkan boleh lo membelakangi kiblat gitu. Walidzalika li'annahu lama dzakara al-mamnu'a lam yatruk al-amra mutlaqan innama dzakara al-jaiz ba'dahu. Nah, maka sesungguhnya tak kala disebutkan pelarangan dan tidak meninggalkan perkara tersebut mu'allaq atau mughallaq. Mughallaq. Apa namanya tu? Dia menutup sesungguhnya dia hanya menyebutkan dari sisi jaiz saja dia. Jadi Nabi SAW kalau menyebutkan dilarang tapi tidak meninggalkan perkara tersebut. Itu kan di hadis yang pertama kan Nabi melarang ya kan? Enggak boleh menghadap kiblat ya kan? Tapi di hadis yang lain Nabi pernah dilihat oleh Abdullah bin Umar membelakangi kiblat ya kan? Nah, ini kan dua gabungan ini. Ada larangan tapi tidak di apa namanya itu? Yang satu dilarang tapi Nabi tidak meninggalkan. Hukumnya jaiz. Jadi seperti itu menggabungkan dua hadis tadi. Yang pertama larangan tapi yang satu Nabi mengerjakannya, tidak meninggalkannya itu. Seakan-akan dia kan kontradiksi dua hadis ini. Kemudian ditariklah hukumnya, seperti hukumnya itu jaiz, boleh. Nah, bolehnya menghadap membelakangi kiblat tadi itu. Meskipun di awal Nabi melarang, tapi Nabi mengerjakan ya kan? Nah, berarti itu adalah menandakan bahwasanya diperbolehkan. Hukumnya jaiz. Boleh menghadap kiblat kalau berada di dalam bangunan atau di dalam rumah maksudnya. Dakhilul bunyan atau di dalam rumah itu. Kemudian ar-rabi'ah al-istidlalu bi fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam di annahu min sunnanihi. Berdalil dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena itu adalah di antara sunnah. Jadi bukan hanya dari qaul Nabi aja, tapi dari perbuatan Nabi juga bagian dari sunnah. Min sunanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam imma qauliyah wa imma fi'liyah wa imma taqririyah. Nah, jadi kan tadi Nabi juga menghadap kiblat, membelakangi kiblat. Yang satu melarang. Kan keduanya sunnah. Nah, karena sunnah Nabi itu qauliyah, fi'liyah atau taqririyah, diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kedua-duanya boleh kita menghadap membelakangi kiblat dakhilul bunyan. Nah, tapi dia tadi kan ada ditutup dengan satir, ada pembatas jidar dia gitu. Kemudian di sini juga disebutkan lagi ada hadis tsumma taqalla musannifu ila hadis fi akhir aidan fi babi takhalli wa huwa hadis Anas. Ini hadis tambahan lagi. Hadisnya tambahan. Maknanya sama dia. Hah? Takhalli itu sama apa? Min babi takhalli sama, khala juga. Anas radhiyallahu anhu qala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu khala.
fa ahmilu ana wa gulamun nahwi itwatun min ma wa an mana wa an apa nih wa anzah ya wa anzatan fa yastanji bil ma. Nah, ini adalah cara beristinja. Kata Anas bin Malik, katanya dulu Rasul SAW masuk ke dalam khala, yaitu kamar mandi itu toilet. Maka aku membawa, dan aku waktu itu masih kecil. Jadi Anas bin Malik membawa sesuatu dan dia sedang masih kecil. Nahwi, aku menuju itwatan min ma, menuju wa itu kan dia mengambil semacam ember kan berupa air. Wa anaza fa yastanji bil ma. Anaza ini tombak dia. Wa anzah atau anzatan fa yastanji bil ma, dan membawa tombak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan air. Ini adalah media beristinja. Nah, dari hadis ini makanya di sini ada disunnahkan yaitu beristinja dengan air, membersihkan kotoran dengan air. Kalau yang tadi kan tata cara, yang sekarang media membersihkan. Media membersihkan apa namanya itu? Ghaid tadi. Itu Nabi SAW cara bertaharonya menggunakan air. Nah, ini hadis yang kita bahas sekarang ini adalah hadis tentang cara menghilangkan ghaid. Kalau ketika kita qadul hajah, apa media yang kita pakai? Yaitu Nabi menggunakan yaitu apa namanya? Air, tombak dia. Tombak. Ya, jadi itu sebagai pembatas saja tombak ditaruh itu. Jadi iya, jadi menandakan ada orang sedang buang hajat itu. Nah, ini hadis ini adalah cara beristinja dengan air. Jadi membersihkan kotoran itu dengan air. Karena hadis dari Anas bin Malik. Kemudian wahuna istanbata al-ulama'u aidan fawaida min hadzal hadis. Katanya al-ula jawabu istifdami al-ahrar li anna anasan wa gulam kana hurrain itu. Jadi bolehnya menggunakan al-ahrar itu semacam tombak tadi itu. Li anna anasan wa gulam kana hurrain. Karena Anas dan anak kecil tadi itu keduanya adalah hurrain, orang yang bebas karena masih kecil, ya kan? Fajawazu istikdamil ahrari fi al-a'mali syakhsiyah, maka boleh menggunakan al-ahrar. Ahrar itu semacam tombak tadi kan? Fil a'mali syakhsiyah, pada perbuatan seseorang itu. Jadi kalau kita mau ke mana? Ke kamar mandi itu boleh kita membawa sesuatu itu. As-tsaniyah jawabul istinja'i bil ma'i dunat turab awil hijarah. Bolehnya istinja dengan air tanpa tanah atau tanpa hijarah, batu. Nah, ini dalil penggunaan air itu. Wala syakka anna al-istinja' bil ma'i afdal. Tidak diragukan lagi bahwasanya beristinja dengan air itu lebih utama. Karena dia bisa menghilangkan bekas najis. Amma turab awil hijarah, adapun kalau batu tanah itu tidak akan menghilangkan bekas. Masih ada sisa yang nempel itu. Innama yuzilu ainan najasa wa yabqa atharuha. Hanya sekedar menghilangkan ain zatnya aja. Tapi bekasnya masih tersisa. Kalau menggunakan batu, namakan istijmar, ya kan? Nah. Fa inna ma hiya izalatun li hukmi an-najasah. Maka sesungguhnya ini adalah hukum menghilangkan najis. Itu. Dia lebih afdal dengan air. Ats-tsalitsah
annahu yanbaghi lil insani idza arada an yaqdi hajatahu ayasta'ida bituhurihi indal qada'il hajah. Jadi seseorang itu sepatutnya apabila ingin qadul hajah untuk mempersiapkan sesuatu yang bisa mensucikan ketika buang hajah, yaitu membawa air dulu satu ember, seperti tadi Anas bin Malik membawakan air untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas dan seorang anak kecil tadi itu membawakan air dan anazah, yaitu sebuah tombak itu. Itu kan kalau orang Arab dahulu itu kan semacam penanda. Sedang apa? Buang hajat kan. Kemudian li'alla yuhawwijahu dzalika ilal qiyam fayatalawwathuna bisababi qiyamihi. Karena dia itu membutuhkan itu untuk berdiri pakai tombak kan. Kalau orang kan sedang menjongkok, kalau ada tombak bisa membantu untuk tagak ya kan. Kemudian fayatalau sauna bisababi qiyamihi. Jadi takutnya ada polusi itu. Kotoran ya kan disebabkan berdirinya tadi itu. Ya talawus kan. Talawus itu polusi atau kotoran disebab qiyamihi. Makanya juga pakai tombak selain isyarat ada orang sedang qada hajat, nanti pas berdiri bisa berpegangan itu. Maka Nabi membuat tombak itu. Menandakan orang sedang qadul hajah. Yang kedua, nanti kalau pas mau berdiri bisa berpegang untuk pas apa. Nanti kalau enggak apa ditakutkan kalau enggak pakai apa bisa bertebaran apa itu. Kata pas. Iya, buang air besar. Buang air besar atau juga bisa mungkin kencing dia itu. Dan hadis yang lainnya sama, hadis yang serupa. Ya intinya tadi itu, yaitu intinya adalah pertama adab masuk ke WC. Yang kedua adalah bagaimana tata caranya, apakah menghadap kiblat atau membelakanginya. Tempatnya gimana? Apakah di dalam bangunan atau di luar bangunan? Kemudian hadis yang tadi itu juga menjelaskan bahwasanya Nabi SAW pernah membelakangi Ka'bah. Kemudian hadis yang lain yaitu media untuk membersihkan setelah qadul hajah, yaitu dengan air. Itu aja dia. Yang sisa hadisnya ini adalah tambahan dia, penunjang hadis yang sebelumnya ini. Itu dia. Kalau hadis ahkam seperti itu dia banyak. Intinya berputar sana dia nanti itu. Biarpun hadisnya itu dipaparkan agak 5, agak 6, tetap masailnya itu permasalahan hukumnya mengacu pada satu permasalahan atau beberapa permasalahan saja. Sedangkan hadis-hadis yang lain itu sebagai tambahan, penguat dia itu. Tapi hebatnya di sini diambil Sahih Bukhari, Sahih Muslim, maka makin lebih kuat hujah kita itu. Kalau di Lipia dulu hadis ahkam ini apa? Umdatul ahkam Taisul Alam ini ditakmili dulu pakai Pak. Kalau di syariah kita pakai Subul Salam itu. Kalau takmili kan kita tidak suruh berfikir. Disuruh mengetahui hukum-hukumnya saja aja. Tapi kalau di syariah tu dulu pakai Subul Salam tu memang dituntut untuk berfikir. Dituntut untuk dhaif hadis, dhaif sahih hadis. Disuruh kita berfikir. Karena di takmili itu dulu pemanasan mengenal hukum-hukum sebelum masuk ke syariah. Khalas saya berapa 1 jam saya 5 menit. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.